kasih, Arin. Terima kasih. Apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat. Hari ini kita akan summary dulu. Saya akan mensummarikan kira-kira apa itu read aloud untuk mengingatkan kembali. Nah, kalau kita berbicara mengenai read aloud sama pentingnya dengan berbicara kepada anak-anak. Pertanyaannya adalah kapan kita mulai berbicara pada anak-anak? Atau kapan kita akan berbicara kepada anak-anak? Tentunya kapanpun. Jadi read aloud pada dasarnya harus bisa dilakukan kapanpun. Ya, asal anak siap dan kitanya juga siap. Bacakan. Dan ketika kita membacakan nyaring, pada dasarnya kita menginspirasi anak dan juga menginspirasi lingkungan. Ya. Dan salah satu tujuan dari membacakan nyaring yang langsung dapat tertangkap adalah kosakata. Ya, jadi kosakata adalah menjadi salah satu tujuan penting ketika kita membacakan buku. Ya, dan perlu diingat bahwa kosakata adalah unsur yang dibutuhkan untuk kita bisa berkomunikasi. Ya, dan juga berbahasa. Ya, kemudian ketika read aloud kita sedang menghibur. Ya, dan mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca dengan kesenangan. Inilah yang kenapa membaca itu membacakan nyaring itu sangat bisa dinikmati oleh anak. Ya. Kemudian ada bonding antara anak dengan buku dan antara anak dengan orang yang membacakan buku. Ya. Dan ketika kita read aloud, tidak mungkin anak tidak melihat kita sedang membaca. Nah, inilah yang read aloud ini dapat membuat kita menjadi teladan melalui keteladanan membaca, ya, dan juga menciptakan latar belakang pengetahuan, ya, dan membangkitkan rasa ingin tahu, mulai dari penasaran tadi, dan menenangkan, dan juga menginformasikan atau menjelaskan. Ketika kita read aloud, anak harus merasa menyadari bahwa saya membaca. Ya, jadi bukan hanya dia mendengar apa yang dibaca, tetapi dia harus mempunyai rasa bahwa dia membaca. Dan juga saya berpikir. Jadi inilah yang saya selalu bilang bahwa membaca bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi ada proses berpikir di situ sehingga anak akan memahami. Ya, inilah read aloud. Ya. Kaya manfaat, ya masih ingat ya, bahwa ada manfaat neurologis. Ingat di bukunya Jim Trelease bagaimana Kusla dan Jennifer yang divonis menjadi anak yang berkebutuhan khusus, tetapi melalui membacakan nyaring bisa meningkatkan kecerdasannya, IQ. Ya, kemudian pedagogis, ya, kita ketika membacakan nyaring, anak mengetahui bahwa itu adalah cara membaca yang baik dan benar, sehingga dia menirukan. Secara psikologis, ada penasaran-penasaran, sehingga anak ingin tahu, dan juga secara sosiologis, karena dalam membacakan nyaring, ingat selalu ada 8 unsur yang dibutuhkan anak untuk belajar membaca, ya, dan inilah saatnya kita memaparkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membaca. Oleh sebab itu, ya, dalam bukunya Jim Trelease mengatakan bahwa kalau 300 jam anak dibacakan nyaring, dia akan membaca dengan sendiri. Ya, walaupun Jim Trelease selalu mengatakan bahwa read aloud bukan mengajarkan anak membaca, tetapi mengajarkan anak mau membaca. Tetapi ketika unsur-unsur yang dibutuhkan anak untuk membaca ada dalam kegiatan membacakan nyaring, inilah yang membuat bahwa anak akan siap membaca, bahkan bisa membaca.
Ini ada beberapa alasan untuk membacakan nyaring. Membacakan nyaring membuka jalan bagi keterampilan dasar membaca, ingat yang 8 unsur tadi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh National Literacy Trust menunjukkan bahwa 10 menit yang dihabiskan membaca dengan seorang anak setiap hari sangat meningkatkan kesejahteraan anak, baik secara emosional, intelektual, dan spiritual. Berbagi buku bergambar ya, dengan seorang anak membangun keintiman, kepercayaan, dan kecerdasan emosional. Membaca dan menulis saling terkait. Membacakan nyaring akan memberi permulaan belajar menulis. Ya, membacakan nyaring, membangun pemahaman dan kosakata, serta mempercepat keterampilan mendengar dan berbicara. Berbicara tentang ilustrasi yang ada dalam buku bergambar, ini kita mengembangkan literasi visual. Ya. Kemudian membacakan nyaring menumbuhkan rasa ingin tahu dan akan mendukung perjalanan anak menuju kemandirian. Nah, ini teknik membacakan nyaring. Gunakan jari ya, di bawah kata-kata ketika kita membacakan untuk anak-anak pada tahapan membaca awal. Tetapi gunakan jari menunjuk gambar untuk tahapan pra membaca dan membaca dini. Biarkan anak membolak-balikkan buku, nah, karena ini adalah salah satu cara kita untuk menginspirasi anak melalui buku, kemudian menunjukkan tokoh dengan suara kita saat membaca, boleh berganti-ganti suara, tapi kalau nggak bisa cukup dengan mengatur kecepatan suara, bergiliran membaca kata-kata ya dengan anak. Kalau dia sudah mulai mengetahui kata itu atau mulai hafal beberapa kata yang ada di dalam teks yang dibaca, atau seluruh halaman, dan gunakan tanda baca. Ya. Berhentilah dan ajukan pertanyaan terbuka. Bagaimana perasaanmu? Ya, jika kamu jadi tokoh dalam cerita. Ya, menurutmu apa yang akan terjadi setelah ini? Jadi semua pertanyaan ubah menjadi pertanyaan terbuka. Dan diskusikan apa yang terjadi dalam gambar. Sedikit tips melalui read aloud, jadilah teladan, tunjukkan pada anak bahwa Anda menikmati kegiatan membaca. Inilah yang akan ditiru. Ya. Hidupkan buku melalui menghubungkan dengan pengalaman anak, membacakan nyaring sedikit dan sering, sisihkan waktu khusus setiap hari, atau lebih dari 1 kali, yang penting konsisten. Ya. Waktu sebelum tidur atau bedtime story sangat populer, tetapi waktu sarapan atau sore hari itu juga bisa dilakukan untuk kegiatan membacakan nyaring. Yang penting anak siap dan kita juga siap. Ya. Kemudian membacakan nyaring tidak harus menyelesaikan 1 buku, tetapi menikmati proses membaca dan tanya jawab menggunakan buku. Ya. Biarkan anak memimpin kegiatan membacakan buku. Ya. Pilih buku yang Anda sukai dan juga disukai anak, dan tunjukkan bahwa Anda menyukainya. Jadi ini membuat anak terlibat. Ya, bacakan buku yang membahas berbagai tema dan topik beragam, tingkatkan narasinya, gunakan suara-suara lucu saat berdialog, variasikan kecepatan penyampaian untuk menciptakan kesan drama, lakukan improvisasi biar anak merasa bebas melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian dorong respons terhadap cerita, bicarakan tentang pendapat Anda, tentang tokoh dan alur cerita. Nah, sekarang silahkan siapa yang mau nomor 1. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya tadi pemanasan di resume ya. Yes. Semua. Ayo, boleh dong kita raise hand 1 orang.
Pemberani, satu orang pemberani hari ini. Atau mau gimana? Mau di spin wheel? Nanti kelamaan lagi takutnya. Ini belum ada data. Ya, tuh Mangtia. Silakan. Iya. Sebentar saya spotlight. Halo, Mutia. Wih, kenapa ketawa? Gak apa-apa ya, boleh kita coba. Ini dibacain ceritanya atau Kajiannya dulu, kerangkanya yang kemarin ya, itu ya? kajian teks ya. Sebentar. Kemudian baru dibacain. Wah, perdana nih. Bismillah. Perdana, maksudnya perdana di sini. Sport jantung. Enggak loh. Ya, kemarin itu saya bikinnya itu di Word. Ternyata pas mau dikirim ke IG agak sedikit gaptek, jadi saya rubah ke PixArt gitu, Mamnya. Jadi ada beberapa yang dipangkas karena kan space-nya kecil ya. Ya. Judul Nggak apa-apa. Judulnya itu Azan Terakhir Bilal bin Rabah. Temanya itu kisah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Penulis dan ilustrator Chris Ariswenda dan Ardian Syaf. Genrenya sejarah karena anak saya senang sejarah. Kemudian settingnya di 3 kota, Damaskus, Madinah, dan di Mekah. Tokoh utamanya itu Bilal bin Rabah dan penokohannya itu protagonis. Latar belakang waktunya itu ini kejadiannya setelah beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal. Kemudian di alur awal Bilal itu menangis terseduh-seduh karena dia didatangi ketika tidur, beberapa kali dia didatangi oleh Rasulullah. Itu alur awalnya. Terus alur tengahnya akhirnya dia melakukan perjalanan dari Damaskus ke Madinah, dan padahal perjalanannya itu sangat sulit ya, banyak rintangan, namun di perjalanan tersebut dia membayangkan kenangan-kenangan bersama seperjuangan dengan Rasulullah. Kemudian alur akhirnya Bilal itu mengumandangkan azan untuk yang terakhir kalinya. Kemudian setelah beberapa hari dari mengumandangkan azan tersebut, beliau pun wafat. Diskusi bukunya, siapa saja tokoh yang ada di buku ini, kemudian adakah persamaan sikap yang sama dengan si tokoh utama ini dengan diri anak. Kemudian diskusi di luar bukunya, bagaimana perasaan kamu setelah membaca buku ini, dan apa yang harapan-harapan kamu setelah membaca buku ini, apa yang kamu harapkan dari pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Gitu mungkin, Bu. Iya. Jadi make sure ini itu ya, non fiksi. Saya nggak tahu non fiksi atau fiksi. Coba kita lihat aja. Kalau fiksi itu kan cerita nyata. Iya. Kalau fiksi itu kan cerita tidak nyata. Kalau ini non fiksi. Oke. Ya. Karena sejarah, Bu, tadi udah genrenya sejarah. Iya. Itu. Iya, silakan dilanjut, Mumtia. Udah berarti ya kajian teksnya? Silakan. Ya. Langsung. Langsung bacain. Allahu Akbar. Ya. Bukunya coba ini dikasih bukunya. lihat. Iya. Oke. Jadi ini picture book. Komik bentuknya. Oh, komik. Ya, banyak sekali gambar di dalamnya. Oh, ya. Oke. Ya. Jadi judulnya Azan Terakhir Bilal bin Rabah. Penulis dan ilustratornya adalah Chris Ariswenda,
Ardiansyah, kemudian penerbitnya Syaf Komik. Kalau menurut saya ini bukan sejarah, tapi karena penulisnya bukan, sorry, nggak apa-apa, terus aja. Terus dulu ya. Feeling saya sih bukan, ini masih fiksi. Masih Feeling fiksi, saya, okay. iya. Ya. Tapi lihat aja. Namanya graphic novel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita atau Umi mau baca cerita tentang Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabahnya itu di bagian azan terakhir yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Oke, kita buka ya. Nah, pada suatu ketika Bilal bin Rabah tiba-tiba bangun dari tidurnya. Dia terkejut. Lalu setelah itu dia menangis. Dan dihampirilah oleh istrinya. Wahai suamiku, apa yang terjadi? Bilal pun belum menjawab apa yang terjadi di kala itu. Istrinya pun mengelus-ngelus pundak suaminya, kemudian bertanya lagi, apa yang terjadi suamiku? Bilal pun menjawab, aku sedih. Kenapa beberapa hari ini Rasulullah selalu mendatangi tidurku. Lalu dia menegurku, hei Bilal, kamu keras hatimu. Kamu keras hatimu. Apa maksud Rasulullah itu, wahai istriku? Lalu istrinya pun menjawab, wahai suamiku, berapa lama kamu tidak berkunjung dan berziarah ke makam Nabiullah? Oh iya, aku sudah lama tidak berkunjung ke makam Rasulullah. Setelah itu, siang harinya, Bilal pun berpamitan kepada istrinya. Lalu, dia pergi sendiri hanya dan berkuda. Di hadapannya terbentang hamparan padang pasir luas. Tapi beratnya perjalanan itu tidak menjadi rintangan bagi Bilal. Karena di dalam perjalanan tersebut, Bilal selalu membayangkan apa yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Ketika dia masih kecil, dia menjadi hamba sahaya oleh majikannya yang bernama Umayyah. Dia pun dibawa ke pasar. Dia pun dicambuk. Kemudian dia pun disiksa. Nah, ketika malam harinya, penderitaan Bilal pun belum berakhir. Dia harus melayani tamu-tamu Umayyah majikannya. Dalam satu malam, Bilal mendengar obrolan majikannya dengan teman-teman. Tahu nggak, itu katanya Muhammad itu menyebarkan agama baru. Dasar. Teman-temannya pun menyambut. Itu bohong, itu ajaran baru. Sementara Bilal ada di situ karena dia bolak-balik memberikan makanan dan beberapa minuman. Namun di balik tirai, Bilal mendengarkan apa yang diobrolkan oleh Umayyah dan teman-temannya. Tahu nggak, Muhammad itu bawa ajaran baru. Katanya kita harus bersabar. Katanya kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Sementara kita mempunyai Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ya, betul. Ya, betul. Teman-temannya Umayyah menanggapinya. Namun Bilal itu semakin penasaran. Dia begitu tidak percaya apa yang Umayyah katakan. Di dalam hatinya dia menganggap bahwa itu bohong. Pasti Muhammad itu adalah orang yang sangat pandai.
Beberapa hari kemudian, Bilal pun diam-diam pergi. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah. Dia menceritakan ketertarikannya untuk masuk Islam. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu takbir pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat datang wahai saudaraku. Umar menyambutnya dengan gembira. Akhirnya Bilal pun pulang menuju rumah majikannya yang bernama Umayyah tadi. Tiba-tiba dia di pasar dengan gagah beraninya, karena Bilal itu kan badannya tinggi gede ya. Kemudian dia sangat berani. Tiba-tiba dia melewati pasar dan dia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba masyarakat di sana merasa kaget. Ini orang kenapa ya? Kok tiba-tiba kayak gini ya? Gitu. Nah, di antara orang-orang tersebut ada teman-temannya Umayyah, majikan dari Bilal. Ketika sampai ke rumah majikannya, langsung Umayyah marah. Apa yang kamu lakukan tadi di pasar, wahai Bilal? Bilal pun langsung diseret ke tembok. Bilal pun menjelaskan bahwa dirinya telah masuk Islam. Umayyah tidak bisa menerimanya. Dia sangat tidak setuju Bilal untuk menjadi seorang muslim. Dari situ hari berganti hari, terus aja Bilal menerima penyiksaan dari Umayyah. Bilal pun tetap ahad sambil suaranya bergetar. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Dia tidak tega. Abu Bakar itu salah satu sahabat Nabi. Dia tidak tega melihat penderitaan Bilal yang sedang disiksa oleh majikannya. Wahai Umayyah, Abu Bakar pun berbicara seperti itu. Bebaskanlah hamba sahayamu. Kamu mau membelinya? Kata Abu Bakar, berapa kamu jual? Aku akan menjualnya 9 dinar. Baik, saya beli hamba sahayamu 9 dinar. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan dompetnya. Lalu dia memberikan uangnya tersebut kepada Umayyah. Hahaha, dapat. Nih, hamba sahayanya jadi milikmu. Abu Bakar pun bilang seperti ini sama Umayyah. Jangankan 9 dinar. 40 dinar pun aku akan membelinya. Umayyah kaget. Hah? Kenapa kamu sangat berani mengorbankan hartamu untuk membeli dia? Abu Bakar pun bertanya. Karena dia itu manusia. Tidak boleh dilakukan semena-mena. Abu Bakar pun membopong Bilal. Yang kan di sini banyak luka-luka ya. Karena Bilal itu kan disiksa. Setelah itu Abu Bakar itu mengucapkan atau bilang seperti ini sama Bilal. Wahai Bilal, sekarang kamu bebas. Kamu bebas melakukan apa saja. Bilal pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih wahai Tuanku. Benarkah aku bebas? Bebas untuk melakukan apa saja? Betul. Kamu bebas untuk melakukan apa saja. Silakan. Kamu sudah merdeka sekarang. Nah, kemudian dia menangis karena mengingat hal tersebut, mengingat perjuangan dia dengan Rasulullah, mengingat dia dibebaskan oleh Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba sampailah dia di Madinah. Karena Bilal itu rumahnya di Damaskus ya. Dia itu sampai di Madinah, sampailah ke makam Rasulullah. Kemudian dia duduk dan bersimpuh, kemudian menangis. Wahai Nabiku, maafkan, aku baru datang. Dia nangis terseduh-seduh.
ketika dia sedang menangis, tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya. Assalamualaikum wahai sahabatku. Ketika Bilal menoleh, itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Mereka pun berpelukan karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Kata Umar, apa yang hendak engkau lakukan di Madinah, wahai Bilal? Aku merindukan Rasulullah, wahai tuanku. Oh, kamu akan menetap di Madinah, kata Abu Bakar. Sepertinya itu tidak mungkin saya untuk menetap di Madinah. Karena apa? Karena setiap sudut, setiap ruangan, setiap langkah, setiap tempat, aku mengingat perjalananku dengan Rasulullah. Kata Umar, baiklah, kalau kamu tidak mau tinggal di Madinah, setidaknya kamu kumandangkanlah azan di masjid yang pernah dulu kita bangun bersama-sama. Bilal pun menolaknya. Aku tidak mau, aku tidak kuat. Kata Abu Bakar, ayo, azanlah untuk mengingatkan orang-orang sholat, kemudian orang-orang juga sudah rindu suara kamu, wahai Bilal. Akhirnya Bilal pun naik ke menara, karena waktu dulu ya masjidnya itu tidak seperti sekarang. Masjidnya itu seperti hamparan padang pasir dan di atasnya cuma atap-atap kayak seperti dari dedaunan kering. Bilal pun naik ke menara tersebut. Lalu mulailah berkumandang azan sambil menangis. Allahu Akbar. Bilal sambil nangis terbata-bata. Dan masyarakat di sana pun, itu suara Bilal. Itu suara Bilal yang dulu pernah menjadi muazzinnya Rasulullah. Orang-orang pun menangis karena mereka sangat rindu suara Bilal. Tiba-tiba di pertengahan azan, jadi ada azannya itu belum beres. Tiba-tiba di pertengahan azan, Bilal pun pingsan karena dia tidak kuat menahan kesedihan. Dan azannya pun dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Bilal itu dibopong ke rumahnya Abu Bakar. Setelah beberapa hari dari sana, Bilal pun sakit. Kemudian dia dihantarkan oleh beberapa sahabatnya untuk pulang ke Damaskus. Karena Bilal memaksa ingin pulang. Akhirnya Bilal pun pulang ke Damaskus. Namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya Bilal pun menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat setelah berziarah dan mengumandangkan azan yang untuk terakhir kalinya. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari azan terakhir Bilal bin Rabah adalah pertama, bahwa kita tidak boleh memperlakukan manusia dengan semena-mena. Kedua, kita tidak boleh memandang sebelah mata atau kita tidak boleh memilah dan memilih teman. Mana si kaya, mana si miskin, mana si cantik, mana si jelek. Kita tidak boleh memilah-milah. Bertemanlah dengan banyak orang. Terus yang ketiga, beribadah. Taatlah beribadah kepada Allah. Supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itu mungkin, Bu Rosi. Cara bacanya udah bagus banget. Betul. Kita jadi tertarik untuk mendengarkannya. Cuma nanti kalau ada anaknya, ada interaksi ya supaya anak bukan hanya menikmati suara kita, tapi juga memahami apa yang diceritakan dalam buku. Keren. Terima kasih. Terima kasih, Mom Tia. Terima kasih, Mam Setio. Ya, semangat ya. Semangat terus. Keren-keren. Jadi menikmati banget ceritanya. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang sudah raise hand. Atau siapa ya tadi ya? Oh ya, Ya. nih. Boleh silakan Mom Lini. Sebentar. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya akan membacakan buku ini yang berjudul Aku Anak Percaya Diri. Ilustratornya Bunda Ari, penulisnya Bunda Ari, ilustratornya tim Cordoba Kids. Temanya life skills, genrenya fabel. Kemudian latar waktunya di sini ceritanya pagi hari. Alurnya jadi awalnya itu di sebuah TK akan ada pertunjukan. Nah, nanti anak-anaknya itu akan tampil sebagai kura-kura, sebagai kelinci. Seperti itu. Tokohnya? Tokohnya ada Abid yang jadi kura-kuranya, ada Mehmet yang jadi kelincinya. Berarti tokohnya manusia? Tokohnya manusia. Berarti bukan fabel. Bukan fabel, fiksi. Tapi mungkin fiksi realistis mungkin. Karena Iya. kemungkinan terjadi. Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak percaya diri. Penulisnya Bunda Ari, ilustratornya tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di sini ada gambar apa ya? Lihat, di sini ada gambar kelinci, ada gambar kura-kura, ada gambar burung hantu, ada gambar burung nuri, ada kera, ada pohon. Sedang apa ya mereka? Terus di sini juga ada piala. Coba kita lihat ceritanya tentang apa ya? Nah, wah ada banyak orang yang sedang menonton. Menonton apa ya? Pagi itu sibuk sekali. Di sebuah gedung pertunjukan, ramai berkumpul pengunjung yang tampak begitu bersemangat menyaksikan pentas seni dari Taman Kanak-kanak Bintang Kecil yang disaksikan seluruh orang tua. Seru sekali. Wah, pertunjukannya apa ya? Nah, di belakang panggung, Bu Risma sibuk mempersiapkan anak-anak yang akan tampil. Wajah Mimi tampak pucat, tangannya dingin. Bu Guru, Mimi takut. Nanti Mimi nggak bisa nyanyi. Bu Risma menggenggam tangan Mimi dan bicara pelan. Mimi, tarik nafas pelan-pelan ya. Minum dulu air putih. Mimi pasti bisa. Kemarin waktu latihan, Mimi bagus sekali suaranya. Wah, Mimi mau nyanyi ya. Coba kita lihat lagi ya. Iya, Bu Guru. Memek juga jadi deg-degan. Nanti kalau ada yang Memet lupa bagaimana? Memet tak kalah cemas. Wah, kostum kelinci Memet keren. Insya Allah nanti Memet tampilnya bagus. Kalau ada dialog yang lupa, bicara apa saja yang Memet suka. Anggap saja Memet sedang main balap lari dengan Adit di lapangan sekolah. Bu Risma kembali menyemangati. Kita berdoa bersama yuk, biar semua berjalan lancar dan semua penonton senang, kata Bu Risma sambil tersenyum. Tibalah giliran Abid dan teman-temannya tampil membawakan sebuah drama berjudul Kelinci dan Kura-kura.
Di sebuah hutan, ada kelinci yang sombong. Teman-temannya tidak menyukai kelinci karena sering mengganggu binatang lain. Aku akan menantang kelinci itu untuk balap lari denganku besok pagi. Jika aku kalah, aku akan bersedia menjadi pelayan kelinci selama 1 bulan. Tapi jika kelinci kalah, dia harus minta maaf kepada kita semua dan berjanji untuk tidak lagi jadi binatang yang menyebalkan. Kura-kura tiba-tiba bicara. Hah? Bagaimana mungkin? Semua terbelalak. Keesokan harinya, di tempat yang telah ada monyet, ada apa lagi? Ada burung, ada Hantu. burung hantu. Hantu itu serem nggak sih? Burung hantu tidak seram, ini kan burung. Burung Nama- hantu. Iya, burung Serem. hantu. Oh, serem ya? Iya. Mm-mm. Kan malam. Adanya di malam hari ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Keesokan harinya, di tempat yang telah ditentukan, perlombaan segera dimulai. Semua terlihat cemas. Sementara kelinci terlihat tertawa dengan sombongnya. Hahaha. 1, 2, 3. Burung hantu mengibarkan bendera tanda perlombaan dimulai. Halo. Kelinci melesat dengan Yang cepat, ngapain? Nah, diikuti Gerah kura-kura yang tentu saja tetap perlahan. Lihat kura-kura nih. Ayo kura-kura, kamu pasti bisa. Meski tidak yakin, monyet dan semua binatang yang lainnya tetap menyemangati. Wah, kira-kira kura-kura bisa nggak ya lomba larinya? Kelinci tertawa saat kura-kura sama sekali belum tampak dari pandangannya. Hahaha, dasar kura-kura, bisa-bisa nanti malam dia baru sampai ke tempat finish, kata kelinci. Dia kemudian duduk bersandar di bawah pohon yang rindang. Seekor burung nuri bernyanyi merdu sekali, sehingga kelinci terlelap. Kelincinya tidur. Kelincinya ngorok. Ketiduran ya. Nah, kelinci kaget bukan kepala saat dia tiba-tiba terbangun. Seketika dia berlari melanjutkan perlombaan. Betapa terkejutnya kelinci saat ia melihat kura-kura sedang diayun-ayunkan oleh teman-temannya. Apa siapa itu? Kelinci ya. iya. Mereka bersorak-sorai karena kura-kura berhasil memenangkan perlombaan. Sesuai janjinya, kelinci meminta maaf kepada teman-temannya. Nah, pertunjukan selesai. Anak-anak mengucapkan salam kepada semua pengunjung yang terlihat begitu bangga dan bahagia. Terima kasih ya anak-anakku, Bu Guru bangga dengan kalian semua, kata Bu Risma sambil memeluk anak-anak satu persatu. Hebat, benar-benar hebat. Mereka tampil sangat percaya diri. Terima kasih Bu Risma karena sudah mendorong dan meyakinkan anak-anak kami.
bahwa mereka mampu. Sama-sama Bunda, senang sekali melihat Mimi akhirnya bisa bernyanyi dengan sangat indah. Dan Abid benar-benar menjadi kura-kura yang hebat. Ujar Bu Risma. Semua tertawa, semua bahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yeay. Cara bacanya udah bagus dan interaksi tadi sudah terlihat ada interaksi dengan anak. Ini justru ditambah ketika kita membacakan kepada anak karena tujuannya adalah membuat anak memahami apa yang dibaca. Jadi melalui tanya jawab, interaksi itu akan membangun pemahaman anak. Oke, udah keren. Makasih Bu. Ya. Yuk, terima kasih ya Mom Lini. Nanti boleh kajian teksnya diupload, sudah ya Mom ya? Sudah ya? Udah. Oke. Sudah. Boleh raise hand lagi, mungkin 2 orang lagi atau 1 orang lagi kali ya Bu ya? Ternyata ceritanya panjang-panjang. Siapa yang siap? Boleh. Oh ini, HD. Oke. Boleh on cam, Mam. Oh ada 2, Oke. Mam Ayu sama Mam HD. Mam Apa-apa HD 2 dulu. lagi? Ya, Mam HD dulu. Silakan. Hari ini saya akan membacakan buku tentang rambut Messi. Iya. Ini untuk kajiannya, Bun. Boleh. Judulnya Rambut Messi. Penulisnya adalah Sofi Rosdiana. Ilustratornya Dina Rianti. Dan ini diterbitkan oleh Gagas Media. Temanya adalah fiksi real. Genrenya saya lupa nih tentang genre. Genrenya Saya fiksi bikin pasti. fiksi ya. Ya fiksi Temanya realistis itu tentang- genre. Ya. Oh, tema tentang diri. Konsep diri. Nanti coba kita lihat apa pesannya yang disampaikan dalam buku itu bisa dijadikan tema. Awalnya gimana? Tokohnya ada Messi. Tokohnya Messi, penokohan anak yang lucu dan manis. Settingnya di rumah, sekolah, dan jalanan. Untuk latar waktunya di masa kini. Untuk alur awalnya ini Messi memiliki rambut yang berantakan, yang aut-autan, walaupun dia sudah merapikannya. Dan berbagai cara dilakukan, namun tetap saja aut-autan. Kemudian terjadi sesuatu, yaitu badai angin kencang ketika dalam perjalanan ke sekolah. Nah, akhirnya di sana dia melihat semua orang rambutnya kusut, akhirnya dia bisa menerima keadaan rambutnya itu. Pinjam kosakatanya mengenai sia-sia, sempurna. Diskusi tentang buku ini untuk gambar dan penulisannya menarik. Dan di sini kita mengajar anak mengenai mencintai tubuhnya. Iya, jadi itu adalah temanya. Ya. Mencintai yang ada di dalam diri kita gitu. Itu adalah pesan yang akan disampaikan melalui rambut Messi. Jadi nanti kalau diskusi tentang buku boleh ditanyakan mengenai elemen cerita, kan mengenai si tokoh, mengenai si Messi, ya kenapa kemudian awalnya bagaimana, terjadinya di mana, kapan, gitu kan? Nah itu adalah diskusi tentang buku. Kemudian diskusi di luar bukunya adalah bagaimana pendapat anakmu, gitu ya, mengenai Messi. Kamu senang nggak dengan Messi? Atau apakah kamu seperti Messi? Gitu. Kan Messi itu kan berantakan ya anaknya ya. Nah jadi tanya, apakah kamu seperti Messi? Gitu. Atau apa perasaanmu kalau kamu jadi Messi, punya rambut yang berantakan? Nah itu adalah diskusi di luar buku. Gitu. Ya. Jadi itu adalah ini genrenya fiksi realistis, temanya adalah tadi.
cintailah apa yang Diri. ada di dalam tubuhmu, dirimu gitu. Ya. Oke. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut Messi. Tuh lihat. Di sini ada seorang gambar anak kecil. Dan judulnya tentang rambut. Kira-kira seperti apa ya rambutnya? Dan di sini ada berbagai sisir. Rambut Messi. Ceritanya ditulis oleh Sophie Rosdiana, ilustrasinya oleh Dina Rianti, dan diterbitkan oleh tim Gagas Media. Yes. Lihat, Messi gadis kecil yang manis dan lucu. Dia suka sekali matanya yang bulat dan berkilau, hidungnya yang mungil, giginya yang putih dan rapi. Tapi ada satu yang Messi sangat tidak suka. Pipinya, kupingnya, atau bibirnya. Bukan. Messi sangat tidak suka rambutnya. Tuh, lihat rambutnya. Rambut hitamnya yang selalu kusut berantakan. Aut-autan seperti rambut kita saat bangun tidur. Setiap saat, rambut Messi selalu seperti itu. Bangun tidur ataupun sebelum tidur, disisir ataupun tidak disisir, tertiup angin besar ataupun angin sepoi-sepoi. Tetap saja kusut. Messi bingung, tak tahu harus berbuat apa. Segala macam cara sudah dia coba. Beragam jenis sisir dia pakai untuk merapikan rambutnya. Tuh, ini koleksi sisirnya Messi. Ada sisir yang bergigi rapat, bergigi jarang. Ada sisir yang tidak bergigi sekalipun. Tuh. Messi pantang menyerah. Dia mendatangi semua salon untuk merapikan rambutnya. Tapi semua sia-sia. Semua usul teman-temannya pun Messi ikuti. Tuh, pakai buku tebal, pakai penggiling, ditarik oleh burung, dan berbagai cara lainnya. Namun rambutnya tak kunjung rapi. Messi sedih sekali dan jadi tidak percaya diri. Untungnya dia punya keluarga dan sahabat-sahabat yang baik hati. Meski terlihat beda, Messi tetap bisa tersenyum di tengah mereka. Karena mereka mencintai dan menyayangi Messi apa adanya. Namun, tidak sedikit yang jahat dan suka mencela. Bahkan beberapa teman Messi di sekolah julukannya si rambut gulali. Gulali, rambut Messi kusut sekali. Begitu mereka menyanyi sambil menari-nari setiap kali Messi lewat. Ini ketika Messi sedang di sekolahnya ada jajanan. Rambut gulali. Dia beli gulali. Tentu saja Messi jadi berkecil hati, sedih, bingung, dan kecewa. Campur aduk jadi satu. Mengapa ya aku berbeda? Mengapa rambutku tidak sama dengan mereka? Lalu Messi dalam hati. Hingga suatu hari, Messi pergi ke sekolah, angin bertiup begitu kencang. Wush, wush, wush. Daun-daun berterbangan, pohon-pohon meliuk ke sana kemari. Penjual koran sibuk menyelamatkan dagangannya. Semua orang menahan payung dan topinya agar tidak ikut terbang. Namun, Messi tetap berjalan tenang. Rambut kusutnya tak berubah sedikit pun.
tetap berantakan seperti semula. Ketika angin berhenti bertiup, Messi terkejut. Tiba-tiba semua orang terlihat berambut mirip dengannya. Acak-acakan seperti benang kusut. Persis coret-coretan Rosie, adiknya yang masih kecil. Semua orang rambutnya jadi kusut. Mendadak Messi tertawa geli melihat pemandangan lucu ini. Semua orang menoleh padanya dengan pandangan yang tak mengerti. Hei anak manis, apa sih yang kamu tertawakan? Lihat, rambut kalian sama dengan rambutku. Jawab Messi sambil tertawa. Semua orang lalu saling memandang. Tak lama kemudian mereka pun ikut tertawa terbahak-bahak. Tanpa memusingkan rambut yang berantakan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langkah Messi menuju sekolah terasa jauh lebih ringan. Kini dia tidak lagi benci rambut kusutnya. Lagi pula, tidak ada orang yang lahir sempurna, bukan? Inilah aku, Messi si rambut kusut, ujar Messi riang dalam hati. Kalau semuanya bisa dihadapi dengan senyum dan tawa, Messi percaya dunia akan selalu bersahabat dengannya. Selesai. Jadi buku ini adalah bercerita mengenai Messi, si tokoh. Tahu nggak Messi itu artinya apa? Berantakan. Berantakan, iya. Jadi ini adalah bercerita mengenai sebenarnya mencintai tadi, tapi bisa juga bercerita mengenai berantakan. Apa itu artinya berantakan? Ya dari mulai rambutnya, terus tempatnya gitu ya. Nah, itu ada dua bisa pendekatan nih. Satu tadi cintailah apa yang ada dan juga menerangkan artinya berantakan itu seperti apa. Keren loh bukunya. Keren banget. Ya, saya juga punya tuh. Bagus. Jadi anak bisa belajar apa tuh? Belajar sisir, terus belajar benda-benda yang ada, belajar gulali gitu kan? Belajar menghitung bisa juga. Iya, berhitung. Jadi banyak banget di sini buku yang bisa dipelajari. Jadi Sophie ilustratornya juga bagus. Si siapa? Dina ya? Dina Rianti ya. Iya. Dina. Ya, itu keren. Jadi ya kalau buku begini berarti ada banyak yang bisa dipelajari dari si gambar. Ya enggak? Ya. Tip. Keren. Terima kasih Bu Rosi. Iya, keren. Makasih ya, Bu Hade. Sama-sama, Mam. Satu lagi, boleh. Marina ya? Bu? Ya. Mam Ayu juga. Oh, tadi Mam Ayu ya. Tadi Mam Ayu dulu. ya. Yaudah, Mam boleh Ayu. nanti abis itu Mam Rina. Masih deh. 11.05. Iya. Boleh. Halo, Mam Ayu. Boleh. Halo, assalamualaikum. Silakan. Ya. Kebetulan ini bukunya buku digital, jadi gimana ya? Apa Nggak apa-apa. coba Kirim pakai laptop ya? Enggak, pakai handphone. Oh. Apa? Oh, sebentar. Di Let's Read ya? Di Let's Read ngambilnya? Coba pakai kamera belakang. Di Literasi Cloud. Oh, judulnya? Judulnya Bubu si Ambulans. Oke. Jadi Bubu si Ambulan, saya juga punya sih. Bagus juga bukunya. Atau enggak, Mom Ayu aku cariin dulu bukunya. Sekarang Mam itu dulu. Mam Gitu. Marina dulu.
Ya, jadi biar mau Marina dulu, nanti biar saya share screen bantu. Oke. Oh, Itu iya, boleh. ini Zoom-nya pakai handphone ya tadi. Ke handphone. Boleh deh. Ya. Pakai Ya udah, mau handphone, karena Marina. kalau pakai laptop itu suka gangguan. Ya udah, boleh deh. Suka gangguan jadinya. Ya udah, baik-baik. Saya sih dulu di literasi cloud-nya ya. Boleh mau Marina, Ya, mau Ayu. ya, terima kasih. Sebentar. Halo mau Marina. Halo. Ayo dirimu dulu deh. Ya, ini ya kajian teksnya dulu ya. Iya. Boleh, silakan. Oke. Ya. Jadi bukunya ini ada di Literasi Cloud juga. Bukunya Oh ya, aku suka caramu. Aku Suka Caramu. Untuk kajian teksnya ini penulisnya Audelia Agustin, ilustratornya Wastana Haikal. Temanya ini pengenalan panca indera dan pertemanan juga. Kalau genrenya fiksi realistis. Tokohnya ini ada satu Rano, seorang anak laki-laki tunanetra yang mandiri. Terus yang kedua ada Wuri, seorang anak perempuan yang senang membantu. Dan yang ketiga ada Ali, seorang anak laki-laki yang sedang berulang tahun. Lalu kalau latarnya ini di komplek perumahan, perjalanan dari rumah Rano ke rumah Ali. Kemudian latar waktunya itu di siang hari, pagi atau siang hari. Nah, untuk alurnya ketika awalnya itu adalah Rano pergi ke rumah Ali. Lalu Wuri ingin membantu dan membimbing Rano, tapi Rano menolak untuk dibimbing. Ya. Kemudian tengahnya itu, meskipun Rano tidak bisa melihat, ternyata ia berhasil menemukan jalan ke rumah Ali dan berhasil menghindari berbagai rintangan yang dia lewati. Wuri pun mengamati cara Rano untuk mencari jalan dan menghindari rintangan. Lalu di bagian akhirnya Rano dan Wuri berhasil sampai ke rumah Ali. Sampainya di rumah Ali, Wuri mengikuti cara Rano untuk membedakan rasa makanan. Iya, betul. Kemudian tinjauan kosakatanya di sini kosakata yang barunya itu membimbing, yang artinya memegang tangan untuk menuntun. Lalu ada endus yang artinya mencium bau. Lalu ada hirup yang artinya menghisap. Lalu ada raba yang artinya menyentuh, dan yang terakhir ada cecap artinya menjilat makanan untuk mengetahui rasa. Lalu kalau diskusi tentang buku, mungkin kalau tentang bukunya di sini bisa ditanya kayak di gambarnya, kenapa Rano matanya terpejam, terus kenapa Rano pakai tongkat, terus kenapa Wuri kok pengen bantuin Rano. Terus kalau diskusi di luar bukunya mungkin bisa tanya tentang panca indera, kamu tahu nggak panca indera itu apa, ada berapa, gitu, dan apa saja. Yes, ya. Mungkin langsung baca bukunya aja ya. Iya, saya kebetulan saya punya bukunya, saya share screen supaya teman-teman bisa lihat. Ya, Boleh. oke. Ya. Aku Suka Caramu dari penulisnya Audelia Agustin dan ilustratornya Haikal, penerbitnya Litara. Halaman selanjutnya, halamannya kita bisa lihat. Wah, ini ada gambar apa ya? Wah, Rano sama ini anak laki-laki ini sama anak perempuan ini mau kemana ya? Ayo kita lihat ceritanya yuk. Nah, halaman selanjutnya. Ada rumah. Ma, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Lalu ada anak kecil yang mengikuti di sini. Ada anak perempuan. Siapa dia ya? Kita lihat. Wah, mereka mau pergi kemana? Ayo kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tidak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Kenapa ya Wuri pengen membimbing Rano? Coba kita baca lagi. Kenapa kamu mengendus-ngendus? Memangnya aku tahu? Atau kamu perlu bantuan? Tidak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Lalu, oh, sate. Aroma ini yang kamu endus tadi.
Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya? Wah, caramu bagus juga. Cium, cium, cium. Hiruplah aromanya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Kenapa ya Rano mencium? Mama, cium ini bau. Ini ciumnya bau. Ini ada suka kupu ini ya? Ini cium. Nih. Loh, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar aku bantu. Tidak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Oh, ternyata tembok ini memang berbeda. Ini tai-tai buat apa? Itu ada tongkat. Ya, kenapa pakai tongkat ya? Nanoknya ya? Tai-tai bongkat. Oh, ada tali. Tongkatnya ada talinya buat dipegang. Buat pegang apa? Iya. Pegang tongkatnya. Pegang coklat ya? Tongkatnya biar nggak jatuh. Dia ada talinya. Tuh. Satu-satunya tembok kali di daerah ini. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kiri. Caramu bagus. Raba, Apa? raba, Apa? raba. Apa? Ini. Au. Rasakan pembukaannya dan kamu jadi tahu arah jalan. Ya. Ini buat apa? Yang botol-botol ini buat apa, Mas? Itu buat pegang botolnya biar nggak jatuh. Buat pegang botol ini. Iya. Nih, lagi baca. Katanya apa? Awas Rano. Ada apa itu? Ada air. Ada genangan air. Bukan tangan air ini. Biarkan aku membimbingmu. Tidak usah Wuri. Aku bisa sendiri. Terus, ada apa lagi? Habis ini ada apa lagi? Ada dong. Ada dong. Ada anjing ya? Iya. Oh, belum. Hebat. Kamu bisa menghindar. Karena kamu tidak bisa melihat. Kenapa ya dia bisa menghindar? Oh, ternyata ada tongkatnya. Tongkat itu sangat membantu. Ada suara dog. Gimana, Dek? Suara dog. Suara dognya gimana? Kuk. Awas, Rano. Ini kucing apa? Anjing itu keluar pagar. Tuh, kucingnya sampai kaget ya. Ini Kucingnya kaget gimana? Oh, gitu ya. Tuh. Iya, aku sudah tahu, Ri. Oh, pasti gonggongan anjing tadi juga petunjuk bagimu untuk berjalan lurus saja. Hebat. Kamu tahu banyak. bukan sini. Sini ada. Oh, gambarnya belum di next. Itu deh. Ini, kita bacanya sekarang yang ini. Itu udah tadi. Dengar? Gimana dengar? Ada suara apa itu gambarnya? Tok, tok. Dengar? Ada suara apa? Ting. Ada suara telepon ya? Dengar? Suara apa itu? Suara burung. Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Lalu, wah, kita udah sampai nih. Mana? Mana Mana rumah Mai? Mana rumah Ali? Ini? Iya, ada ya. Kita sampai di Mana rumah Ali? Ali. Mana Hore. Ali? Ali yang mana coba? Ini? Yang itu yang tengah ya. Pakai apa dia? Topi. Pakai topi. Mana rebut-rebutan? Oh, ada yang rebutan kado ya? Iya ya. Kenapa rebutan ya? Oh, gitu ya. Adi bisa marah. Oh, marah rebutan. Adi. Oh, jangan, nggak boleh pukul-pukul. Kalau ini bilangnya baik-baik, jangan rebutan. Nah, terus ini apa nih? Lagi ngapain? Lagi apa ini? Lagi makan. Oh, lagi makan. Tapi dia ngapain dia? Makan sambil apa ini? Sambil tutup mata. Ya, coba aku tebak katanya. Gemblong. Kue cucur. Ini? Kembang goyang. Ini? Itu kembang goyang. Aku tahu. Mama. Kamu mau bilang apa? Tanda Wuri? jadi. Kamu mau bilang apa? Yang ini?
Nih, nih, katanya. Nih ngapain nih? Nih makan apa nih? Cecap. Gimana deh? Nyam 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 nyam. Cecap. Nyam 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 nyam. Cecap. Nyam 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 nyam. Kenali rasanya. Beginilah cara nguri. Tadi mau makan. Aku suka cara Murano. Apa itu gambar apa itu? Semangka. Bukan ini ada makanan banyakannya. Mana? Ini? Oh itu gemblong. Ini? Tuh, kue cucur. Lucu banget anaknya. Kentang goreng. Dia paling suka buku ini banyak Iya makan. benar. Tuh ada kembang goyang. Ini ada apa? Kue lapis kayaknya itu. Ini? Kamu jadi mau ya? Mau Ini makan? apa? Itu kue. Oh, Pastel tuh. Udah selesai bukunya tuh. iya, Tuh. itu teman-teman. Ini umurnya belum 3 tahun pasti. Iya baru mau. Iya. Oh, keren banget. Itu hasilnya dibacain buku. Jadi perhatikan tadi ketika apa namanya? Dia memperhatikan tongkat. Ingat nggak? Tongkatnya kenapa ada talinya gitu. Iya. Jadi itu anak-anak tuh akan apa memperhatikan detail-detail dari gambar. Jadi biarkan itu kita berinteraksi dengan anak menggunakan gambar. Oh keren. Makasih Bu Rasi. Ayo. Ya nggak nunggu sampai anak besar ya bisa interaksi dengan buku ya. Aku duluan menang, ye. Aku duluan menang. Aku yang main dulu. Ya udah, aku yang main sekarang. Gantian. Udah. Iya, baik. Terima kasih. Tadi Mom Ayu sudah siap? Udah bisa? Maaf. Ya, Mom Ayu sudah bisa nih. Widi, saya mute dulu ya. Iya. Ya, Mom Ayu, punten sebentar. Spotlight. Ya, coba saya share screen ya. Ini ya, Mom ya? Ya, Bubu. Oke, gini nggak apa-apa ya? Ya. Boleh, silakan dibacakan kajian teksnya dulu, Mam. Ya, judul bukunya ini Bubu si Ambulans. Penulisnya itu Ani Wijaya dengan ilustratornya itu Haikal. Temanya keselamatan, benar nggak ya Bu ya? Genrenya fiksi, tokoh atau karakternya itu ada Bubu si Ambulans, ada Pak Nunu, dan pengemudi baru. Kemudian setting latarnya itu di jalan, di halaman, dan di bengkel. Latar waktunya siang hari, di mana awal cerita itu ada Bubu si ambulans yang sedang bosan dengan Pak Nunu sebagai sopirnya. Bosan dengan Pak Nunu cara Pak Nunu mengemudi, kemudian Pak Nunu yang selalu mencucinya. Tiba-tiba datang pengemudi baru. Nah, dirasa hebat pengemudi baru ini oleh si Bubu, tapi ternyata pengemudi baru ini membawa Bubu dengan cara yang ugal-ugalan sehingga Bubu pun mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke bengkel. Akhirnya Bubu masuk bengkel dan butuh perbaikan dan kembali lagi bertemu Pak Nunu sebagai sopirnya. Kosakata baru di sini itu ada sirene dan penat. Kemudian diskusi tentang buku itu apakah tahu tentang ambulans, bagaimana bunyi ambulans, bagaimana ya sebaiknya mengendarai kendaraan di jalanan, seperti mengendarai Bubu si ambulans tadi, bolehkah membunyikan sirene ambulans tanpa alasan yang benar. Kemudian untuk diskusi di luar buku itu apa manfaat mobil ambulans itu sendiri. Iya. Jadi ini genrenya apa? Fiksi. Iya. Betul nggak? Betul. Iya, karena tokohnya fiksi fabel, karena tokohnya bukan manusia. Tokohnya ya, tokohnya si Bubu. Bubu apa? Bubu mobil kendaraan. Iya, jadi ini
fiksi, fabel. Tadi perhatiin nggak? Ilustratornya siapa? Ilustratornya Haikal. Haikal. Kemudian perhatiin nggak ilustrator Aku Suka Caramu? Aku suka caramu tadi ya, Bu ya. Sama. Iya, sama Haikal. Jadi memang Haikal bagus banget Iya, ilustrasinya. Ya, silakan. Oke, mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Adek, hari ini kita baca buku apa itu, Dek? Buku kesukaan Adek? Buku apa? Ambulans. Ada gambar apa di situ? Ada gambar buku ambulans oleh Kak Ani Wijaya dengan ilustratornya Haikal. Kita lihat ya. Saat pulang, Bubu sering bosan. Pak Nunu mengemudinya terlalu apa? Pelan. Pak Nunu mengemudinya terlalu pelan. Wah, jalanannya ramai ya, Dek ya. Ada apa itu, Dek? Ada apa itu? Ada gambar apa itu? Apa? Anak-anak ya. Terus ada gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Mobil dan motor banyak, jalanannya ramai. Oh. Bubu tak suka mandi. Tapi Pak Nunu memandikan Bubu lagi dan lagi. Adik suka mandi enggak? Suka ya? Tanya lagi ya. Wah, Bubu bosan mendengarkan lagu yang dinyanyikan Pak Nunu. Tak lelo, 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 ledung, kata Pak Nunu nyanyi. Nyanyinya itu melulu Pak Nununya. Nah, suatu pagi ada seseorang mendatangi Bubu. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu, Dek? Wow. Oh iya, pengemudi baru. Pengemudi baru hebat, kata Bubu. Kita lihat ya, hebat nggak ya pengemudi barunya ya? Tuh, Bubu dikendarai dengan sangat cepat. Bubu melaju sangat cepat. Bunyinya gimana? Suara ambulansnya ya. Bubunya senang tuh awalnya. Kemudian, wah, sirenenya dibunyikan tidak berhenti. Ngiung, 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 ngiung. Sampai Bubunya terbatuk-batuk. Mana batuknya? Batuk-batuk itu Bubunya ya. Sebenarnya Bubu. Apa itu ya? Apa itu? Ada orang naik motor marah karena sirene Bubunya terlalu kencang. Iya, sirene Bubu berbunyi tanpa henti. Ngiung, 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 ngiung. Piur. Ayamnya terkejut. Mana ayamnya terbang? Iya. Ada kucingnya juga terkejut. Ngiung, ngiung, ngiung. Waduh, Bubunya tercebur di comberan. Ngiung, ngiung, ngiung. Apa deh itu, Dek? Roda. Rodanya kenapa roda Bubunya? Lepas. Waduh, roda Bubunya lepas. Ngiung, ngiung. Kenapa Bubunya ya? Kenapa Bubunya itu ya? Aduh, istirahat. Bubu ingin istirahat. Bubu sangat penat. Bubu ingin istirahat. Tuh, Bubunya capek. Ngiung, ngiung. Pengemudi barunya apa? Iya, kejar roda. Dapat nggak ya rodanya ya? Nggak dapat rodanya. Terus apa yang terjadi? Rodanya Bubu nggak ada rodanya. Bubunya rusak ya. Bubu tak suka pengemudi baru. Bubu rindu sama Pak Nunu. Mobil ambulans Bubunya ditarik, diangkat sama mobil derek. Dibawa kemana ya? Bawa ke rumah. Iya, rumah itu namanya bengkel, tempat perbaikan. Bubu dibawa ke bengkel dan diperbaiki. Nah, sekarang Bubu sudah sehat. Asyik, boleh pulang, kata Bubu. Terus
Tak lelo, 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 tung. Siapa itu? Oh, Bukan, namanya Pak no. datang. Wah, Pak Nunu datang. Bubu sangat senang. Adik senang nggak sama Pak Nunu? Senang. Ya, selesai ceritanya. Oh, mobil kebakaran boleh nanti habis ini ya. Oh, keren banget. Itu anak yang apa biasa dibacakan buku itu ya, bisa Iya. berinteraksi. Nah, Dan pasti kosakatanya akan banyak. amin. Keren. Iya, wah keren Mama Ayu. Untung bisa nih literasi Cold Go. Udah lupa tadi. Pinter, nanti main sama Pak Elo ya. Pak siapa? Pak Nunu. Hampir aja ganti nama Pak Nununya ya. Terima kasih Iya. Mama Ayu ya. Sama-sama. Oke, baik Bu, sudah ya. Ini ya Bu Sudah ya. semua. Terlihat ya teman-teman, anak yang sudah biasa dibacakan itu. Ya, bisa interaksi, kosakatanya banyak, walaupun secara pronunciation belum sempurna, tapi sudah bisa berinteraksi. Nah, sebelum saya ada share screen mengenai tips bagaimana menyusun presentasi read aloud, nanti ada waktu untuk boleh tanya jawab atau kajian teks ya. Nah, ini biasanya kalau saya mau membuat pelatihan, saya pasti akan fokus kepada siapa sih yang akan datang ke pelatihan yang saya buat. Apakah itu orang tua atau guru, ya, gurunya juga guru TK atau guru SD. Kemudian kira-kira apa sih yang harapan dari peserta yang akan datang ke pelatihan yang saya buat. Ya. Nah, ini ada beberapa tujuan yang bisa menjadi topik dari pelatihan membacakan nyaring, yaitu pertama bisa untuk memperkenalkan apa itu membacakan nyaring, karena mungkin kalau sekarang tuh masih ada mungkin 70% orang yang belum tahu apa itu membacakan nyaring. Ya. Dan juga bisa menjadi tema adalah mengajak peserta untuk membacakan nyaring 10 menit setiap hari. Kenapa dibuat highlight 10 menit? Ya, karena kalau waktu, jadi ini untuk menunjukkan bahwa membacakan nyaring itu tidak membutuhkan waktu lama. Ya. Kemudian mengajak peserta menjadi pembaca nyaring yang baik dan benar. Ya. Dengan tadi, teman-teman udah keren-keren, tinggal mencontohkan aja bagaimana cara membacakan nyaring. Nah ini sehingga bisa ditiru. Ya. Kemudian bagaimana memilih buku cerita, nah ini bisa dipakai, bisa menggunakan instrumen tadi kajian teks sederhana. Ya. Kemudian menemukan temanya sehingga temanya ini bisa jadi salah satu pembelajaran buat anak. Ya. Kemudian jalin hubungan erat dengan buah hati. Nah, ini akan terjadi ketika anak kita bacakan, dimulai dengan anak mau membaca, kemudian ada kedekatan dengan buku dan ada kedekatan dengan orang yang membacakan buku. Ya. Kemudian memperkenalkan beragam emosi. Kita bisa pilih buku dengan tema emosi. Nah, ini adalah cara mudah untuk mengajarkan konsep-konsep baru. Ya. Kemudian berbagi praktik baik. Jadi sharing aja. Karena banyak orang tua yang belum percaya diri untuk bacain buku. Nah, ini kita contohkan. Nah, ketika
ketika kita mencontohkan harus tertangkap bahwa ini tuh kegiatan sederhana. Kalau sederhana pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi itu pesan yang harus sampai untuk mendorong orang tua lain melakukan kegiatan membacakan nyaring, ya. Atau menumbuhkan karakter baik anak melalui read aloud. Kita bisa pilih buku-buku dengan tema-tema karakter, membangun karakter, atau membangun kesiapan anak belajar membaca. Ingat ya, yang 8 unsur tadi ada ketika kita read aloud. Dan pelajaran membaca, belajar membaca adalah pelajaran yang amat sulit. Ya, jadi kalau kita tidak mempersiapkan, pasti anak akan kesulitan. Jadi ke-8 unsur ini bisa ditemukan ketika kita membacakannya. Kemudian buat rundown, ya, siapa pemateri tentunya, kemudian memperkenalkan diri, kemudian apa membacakan nyaring, mengapa membacakan nyaring, bagaimana cara membacakan nyaring, tantangan membacakan nyaring. Ini semua materi sudah diberikan kepada teman-teman dan nanti materi ini, ya, materi saya ini akan di-share kepada teman-teman. Nah, kemudian apa membacakan nyaring, masih ingat kemarin saya mencontohkan. Ya, inilah cara mudah untuk menunjukkan apa itu membacakan nyaring melalui contoh. Tapi ketika kita mencontohkan, saya selalu minta peserta untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, berapa lama saya membacakan nyaring, apa yang dirasakan dan apa yang didapat. Jadi ingat seperti kemarin. Mengapa? Karena untuk menunjukkan bahwa membacakan nyaring itu tidak membutuhkan lama, ya, membutuhkan waktu yang lama. Tadi kita sudah membuktikan, ya. Kemudian ketika kita mau jadi pemateri read aloud, tolong belajar ketika kita membacakan buku, peserta ya sudah bisa menangkap minimal 5 hal ini: menyimak, fokus, senang, berimajinasi, dan mendapat pengetahuan. Nah, inilah perlu ya ketika kita mau menjadi pelatih membacakan nyaring, punya buku andalan. Ya, jadi supaya ketika kita membacakan nyaring, 5 hal ini tertangkap begitu peserta mendengarkan kita membacakannya. Ya. Kemudian mengapa membacakan nyaring? Ya. Boleh dikaitkan dengan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membaca. Jadi kita harus bisa membuktikan, oh kalau membacakan nyaring itu ada pengalaman membaca, ya, kemudian ada kosakata, ada bukunya. Nah ini kan unsur-unsur pemahaman. Ya, kemudian ada bentuk kata segalanya. Dan ini harus bisa ditangkap oleh peserta bahwa ketika membacakan nyaring ada ke-8 unsur ini. Ya. Atau kaitkan dengan efektivitas read aloud. Ya, yang ada 2, ya, bahwa manusia adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang menyenangkan. Ketika read aloud ini, ya, anak senang, maka anak akan secara sukarela mau melakukan kegiatan membacakan nyaring. Ya, kemudian membaca adalah keterampilan yang harus dilakukan. Ya, nggak mungkin kita bisa membaca kalau kita tidak pernah melakukan kegiatan membaca. Nah, ini penting bahwa membaca itu dilakukan rutin, ya, tadi 10 menit sehari, ya. Kemudian ada bonusnya. Bonusnya adalah anak menjadi lebih dekat, ya, baik dengan buku dan dengan orang yang membacakan buku, dan juga teladan membaca. Kita ketika anak mencontoh kegiatan kita membaca, kita sudah menjadi teladan bagi anak untuk membaca. Ya. Nah, sekarang boleh bertanya atau ada teman-teman yang mau share setelah ikut 3 hari pelatihan ini, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa? Silakan. Boleh raise hand?
Nah, baik Bu. Nah, gimana Mami? Jadi ini kan udah pertemuan ketiga. Nanti kalau tugasnya sudah lengkap, nanti ada sertifikat juga buat Mami. Jadi bisa apa ya, buka kulwat atau mau pasang sertifikat di rumah, jadi figurain gitu ya di tembok. Nah, mungkin buka taman baca, siapa yang tahu gitu kan? Atau Mom Tia buka apa ya, buka atau ada yang buka podcast, buku cerita anak, cile keren. Iya. Atau itu apa? Instagram Live. Ya, Instagram Live kayak yang kita lagi lakuin nih, parade ya kan? Iya, betul. Nah, ayo, ada punya impian apa nih? Atau mau ajakin saudara, keponakan setiap minggu baca buku bareng gitu kan? Sekalian kumpul keluarga besar. Atau punya harapan sendiri nih? Sebenarnya selain buat pribadi gitu ya, gimana sih teknik, maksudnya cara read aloud yang baik dan benar nih, sebenarnya saya juga butuh nih untuk kayak kemarin Mom siapa yang di perpustakaan pengen banget gitu ya, tahu gimana sih harusnya yang baik menyusun buku gitu kan. Oke. Ada yang pengen bikin podcast. Oh, boleh banget. Keren banget. Boleh deh nanti Mom Adel Sip, ya. sip. Lalu ada khawatir dengan hak cipta. Oke, Jadi kalau khawatir dengan hak cipta, tolong ketika kita mau bacain buku, minta izin dulu sama penerbit. Tapi lebih aman kalau menggunakan yang literasi cloud dan Let's Read, itu memang sudah diperbolehkan. Iya. Oke, jadi yang e-book ya. Iya, yang gratis-gratis. Tadi yang gratis-gratis. Itu kalau untuk hak cipta atau haki memang perlu ada baiknya kita ada izin kepada penerbit. Ya. Oke. Ada mau tanya, Mom Setia? Ya. Boleh Mom Santi, mau di chat atau mau langsung? Ini ada 2 yang raise hand. Ya, langsung boleh. Aja Mom Setia boleh? Boleh. Silakan. Mau nanya nih ke Bunda Rosi. Yes. Bunda mau nanya terkait kan banyak tuh ya para read itu yang ketika bercerita membawa alat peraga seperti boneka, kayak gitu. Nah, itu gimana ya? Ada nggak ya Bunda trik dan tipsnya itu agar agar kita tuh ada interaksi sama boneka. Terkadang kan kita pakai 2 suara ya, suara si kita sama suara si peraga kayak gitu kan. Nah itu gimana Bunda? Ada nggak ya tips sama triknya gitu? Sebenarnya kalau untuk membacakan buku, karena harus ada bukunya, fokus harusnya kepada buku. Jadi nanti kalau properti itu hanya sebagai tambahan aja untuk membangun keterlibatan anak ke dalam buku. Ya, kemudian kalau bisa ganti-ganti suara, boleh lakukan. Tapi jangan sampai ganti-ganti suara itu membebankan, membebani kita, atau juga membuat si anak tidak bisa menangkap alur ceritanya. Nah, gitu. Jadi intinya itu tergantung dari pengalaman dan juga kemampuan kita sih. Tapi yang penting ketika read aloud itu anak harus tahu bahwa itu adalah kegiatan membaca. Karena kita maunya dari tujuan read aloud ini kan mau anak mau membaca. Jadi anak tahu bagaimana cara membaca. Itu yang utamanya adalah itu. Membaca sama berkisah itu sama nggak sih? Kalau membaca itu kan baca teks yang ada di dalam buku. Sehingga kosakatanya adalah kosakata buku. Sedangkan kalau berkisah itu kan bertutur. Jadi yang anak akan mendapatkan kosakatanya bahasa lisan. Itulah bedanya. Ketika berkisah, bertutur dengan membaca nyaring. Ada di kosakata yang didapat anak. Oke. Baik, berikutnya ada siapa tadi? Mam Marina atau Mam? Boleh. Ini ada di chat, ada yang Mom Hade tadi rencana selanjutnya mau sharing dengan sesama ortu di sekolah anak
dan baca buku di YouTube channel. Iya, wah keren. Ya, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Yeah, oke. Oke, ini ada Mom Tia. Mom Tia tadi, Marina tadi nggak jadi. Ya, mau sebenarnya cuma mau ini aja sih tadi rencana tindak lanjut. Kalau boleh. pribadi sih sebenarnya dari dulu pengen punya taman baca, cuma masih terkendala sama lokasi kali ya. Kalau buku-bukunya sih udah lumayan cicil-cicil. Keren. Pengen bikin taman baca. Kalau terkait sama pekerjaan, kebetulan ikut training of trainers read aloud ini membantu banget, soalnya saya tuh kerja di perpustakaan digital di bacapibo.com. Nah, Bacapibo ini betul. ya Bacapibo ini juga memberikan kayak workshop gitu untuk guru-guru. Jadi guru-guru tentang workshop penggunaan buku di sekolah ya. Betul. Aduh, penting banget tuh. TOT ini membantu banget sih. Ya. Gitu. Oke, semangat. Iya, nanti. Makasih Bu Rosi. Nanti diajarin kalau buat guru adalah bagaimana memilih bukunya. Jadi kajian teks sederhana ini sangat membantu. Jadi ketika, apalagi kalau jadi guru tuh harus bisa menghubungkan antara buku, tema buku dengan tema ajar. Kan kalau di kelas kan ada tema belajar. Wah, keren. Makasih Bu Rosi. Mom Tia sekarang. Ya, tindak lanjutnya sih pengennya sharing dengan teman-teman sejawat ya di sekolah. Terutama kita itu cukup kebingungan di guru kelas atas 4, 5, 6 karena ya kemarin itu sebelum betul Bu. Itu saya bilang saya ikutan training of trainer seperti ini, mereka wah ditunggu ilmunya kan katanya, kata wali kelas 4, 6. Kebetulan saya kelas 5. Kemudian pengen juga nanti ada dimasukin usul program ke pustakawan di sekolah. Gimana kalau misalkan minimal 1 bulan sekali kita guru-guru itu rolling untuk read aloud. Iya. Read aloud-nya itu jenjangnya jadi di switch gitu Bu, saya guru kelas 5, saya read aloud di kelas 3. Itu jadi yang kelas bawah ke kelas atas, biar mereka juga ngerasain gimana cara menghadapi anak usia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tindak lanjutnya. Terus saya memang seneng ketemu dengan orang, seneng tampil di depan, seneng banget gitu. Cuman kalau misalkan untuk mendongeng live di IG kayaknya butuh effort yang lebih ya. Kalau justru kalau di IG nggak ada yang ini, nggak langsung. Iya betul ini Bu. Aja bacain aja. Cuman ya belum mentalnya belum kuat, tapi memang pengen gitu. Mentalnya belum kuat udah untuk. Bagus loh tadi Mom Tia waktu bacain udah keren banget. Takut nggak ada yang nonton nanti IG live-nya. Nah itu yang belum saya siap. Oh ya, ini berarti usahanya harus punya follower dulu yang cukup banyak. Ya betul gitu. Kalau itu masih kayaknya lumayan ya Bu ya. Mungkin itu tindak lanjut yang ingin saya lakukan setelah ini. Gitu. Oke, semangat. Next. Oke, ada lagi Mam yang mau sharing di kolom chat. Mau tanya dari Mom Tuti, Bu. Iya. Saya mau tanya, saya anak usia 8 bulan, kalau saya membaca bukunya mau disobek atau dimakan? Iya. Sering Jadi buku buat bayi itu kan kertasnya dari karton ya. Jadi biasanya sih kecil, bisa dipegang. Biasanya sih suka dimasukin ke dalam mulut. Ya, karena memang masa anak untuk belajar sensori gitu. Ya, diperkenalkan aja dan dikasih tahu bagaimana cara memperlakukan buku sehingga ya tidak disobek gitu. Dan juga tunjukkan bagian-bagian mana yang menarik ya buat anak sehingga nanti dia bisa bermain dengan buku. Kalau anak 8 bulan sih
masih bermain dengan buku. Gitu sih. Ini Mam Widi. Iya, Widi, baru rencana dan impian. Nggak apa-apa ya, Mam ya. Iya. Punya Dengan buka perpustakaan. perpustakaan di daycare. Mungkin sekarang masih fokus untuk anak-anak dulu. Atau saudara dan tetangga terdekat. Iya. Keren. Bener tuh, di daycare Selanjutnya, ada buku. Putri mau jadi pembicara di komunitas ibu-ibu di Bandung. Keren. Ya. Aku juga terima tiket kereta ke Bandung ya. Ya. Lalu Om Ayu, tindak lanjut saya ingin menjadi karyawan sebagai alternatif di acara Ulta. Oke. Oh iya bagus tuh. Benar. Jadi enggak, Betul. kalau sekarang kan mungkin kalau dulu zaman kita sulap gitu ya Bu. Sekarang read a lot. Keren. Jadi misalkan mau bikin podcast atau bacain di YouTube, di IG Live harus ada izin. Kalau ada buku. Kalau dengan buku ya Bu ya. Iya betul. Tapi kalau tadi kita pakai yang Let's Read dan Literasi Cloud tuh memang dia sudah diperbolehkan. Iya, karena sudah di-upload di websitenya mereka. Iya, betul. Oke, sudah selesai atau tidak ada lagi? Nah, keren ya. Ini pertemuan terakhir nih. Ayo disempatkan. Jika ada yang masih mengganjal atau mau bertanya, Mam. Masih ada 13 menit. Silakan. Atau mau kesan-kesannya deh. Iya, boleh. 3 kali pertemuan, boleh dong. Pastinya. Siapa nih yang mau kasih kesan-kesan? Selain Mom Tia, Mom Marina. Boleh atau yang lain? Ada Mom Eka Putri, ayo Mom. Atau Mom Widi, boleh. Mom Leila. Mom Santi. Mom Feby. Nah, gimana nih? Setelah pelatihan 3 kali pertemuan, boleh nih Mom Astri. Apa nih yang dirasakan kesan-kesannya Mom Astri ikut? Mau ya? Boleh? Oke. Iya. Halo Mom Astri. Halo Mam, salam kenal Bu Rosti dan teman-teman dan Mam yang lainnya. Kesan pesan saya, walaupun kemarin agak banyak ada sempat off cam, on cam gitu ya. Tapi ngedapetin banyak hal baru sih dari sini. Awalnya masih agak bingung gitu kan. Sebenarnya kayak bagaimana sih caranya menceritakan ke anak. Karena emang sebenarnya mencoba menceritakan udah lama. Tapi pengen tahu yang benernya gimana, interaktif gimana ke anak. Terus buku-bukunya juga dijelaskan kemarin ya, jenis-jenis bukunya. Ada picture book dan sebagainya. Saya jadi banyak tahu sih. Terima kasih banyak Bu Rosi. Terus saya juga jadi termotivasi dan bisa dibilang jadi berambisi juga ya gitu untuk bacain ya. Untuk bacain setiap hari gitu. Jadi lebih semangat untuk praktekin gitu yang terpenting kan ya Bu ya. Betul. Praktek, berlatih diri sekalian melatih anak. Nah, jadi dua-duanya belajar. Keren. Iya, terima kasih banyak ya Bu Rosi. Ilmunya sangat bermanfaat. Kembali. Ya. Keren. Terima kasih Mom Astri kesan-kesannya. Ayo. Nah, ada lagi nggak ceritanya yang mau kasih kesan-kesan nih? Satu lagi deh. Ada Mom Leila. Boleh ya Mom Leila ya? Baru lihat nih. Boleh, Mom. Silakan. Terima kasih Bu Rosi atas penjelasannya dan jawabannya selama beberapa hari ini. Jadi saya sebetulnya punya buku itu sudah dari tahun 2011 ya, sebelum anak pertama saya lahir. Cuma ya yang on off bacanya. Iya, bacanya lewat itu kan, bukunya ada, cuma untuk prakteknya itu ternyata dengan penjelasan seperti hari pertama waktu diulas itu terutama ya jadi lebih tahu, oh ternyata alasannya itu seperti ini gitu. Hal yang ketika saya baca ya sekilas gitu kan. Dan menambah penguatan bahwa ya memang itu diperlukan untuk bukan cuma untuk kita tapi untuk bangsa, karena kebetulan saya juga ada pekerjaan di di unit yang menangani pendidikan sedikit sih, tapi ini jadi lebih memahami bahwa membaca itu memang sebegitu pengaruhnya ternyata ya untuk
untuk penting membangun banget. bangsa, bukan cuman anak kita gitu ya, walaupun kalau kita Betul. mulai dari yang dekat dulu Dari mungkin ya. keluarga, betul. Dari keluarga dulu, terus bisa pakai platform yang ada, tadi seperti ada yang brand Instagram Live dan seterusnya. Itu sih Bu. Dan ada beberapa pertanyaan saya juga yang terjawab, misalnya soal bahasa Inggris kemarin gitu ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia dibacakannya seperti apa gitu kan. Itu teknis-teknis yang selama ini saya dapatnya sepotong-sepotong, terus terang kadang-kadang ada trainer yang sharing di Kulwab gitu ya, mungkin ya sekarang jadi lebih mendapat gambaran utuhnya dan semakin termotivasi. Saya ibu bekerja, jadi memang untuk membaca, anak saya yang kecil sudah cukup besar, 7 tahun gitu ya, sampai sekitar 1 tahun yang lalu sudah masih dibacakan sebelum tidur, tapi sekarang tinggal sekali-sekali gitu. Kalau dia mau, dia sudah dia bahkan sudah mulai baca chapter book yang Kerelia itu udah mulai suka gitu kan. Jadi kadang-kadang dia gantian, dan itu memang terasa sih ya, anak yang dibacakan itu Beda bahkan dia ya? kadang kalau saya lagi nggak sempat nemenin main, dia ini dari buku itu dia bikin pertanyaan gitu, jadi saya yang dikasih kuis gitu, Bunda baca ini ya, nanti aku kasih kuis gitu katanya. Jadi bunga yang asal dari Jepang itu bunga apa gitu, dari situ. Jadi hal seperti itu. Dan ini sekarang Karena jadi makin pengetahuannya luas. ya gantian gitu, dia sudah bisa gantian ngasih pertanyaan gitu. Kadang kalau juga, dan betul kata-katanya juga, kosakatanya juga jadi hal yang mungkin untuk usianya jadi lebih tahu gitu ya, kata-kata sulit ya, yang dari buku yang dia baca, saya bacakan sebelumnya. Terima kasih Bu Rosi. Meskipun sudah mungkin anaknya sudah agak besar, tapi ya lain kali kita bisa untuk sharing ke komunitas lain juga, karena saya ikut beberapa komunitas juga. Terima kasih Bu Rosi, terima kasih untuk Fun with Mommy untuk kesempatannya. Thank you. Terima kasih Mamila, seneng deh jadi punya teman baru. Nah, ya, The Mom HD ada, oh ya Mom, komunitas Read Aloud di Riau Bengkalis sudah ada. Belum. Riau Bengkalis. Belum ya? Oh belum. Boleh bikin. Silakan. Boleh jadi inisiatornya. Inisiator berdirinya Read Aloud Bengkalis. Boleh, silakan. Boleh, Mom Hadi jadi inisiator pertama nih di Riau Bengkalis. Nanti ajakin teman-temannya untuk join di komunitasnya. Oke, ada lagi. Ingin membuat jadwal rutin Read Aloud untuk pemustaka anak. Ingin buat workshop. Ya, harus tuh. Perpustakaan tempatnya buku. Read Aloud adalah promosinya buku. Kalau banyak buku tapi nggak ada yang baca kan namanya mubazir. Iya, memang harus ditumbuhkan. Nah, salah satu cara mudah adalah melalui Read Aloud. Gitu. Ih, keren Mami Ranti. Siap, nanti kita tunggu. Dekat lah kalau ke Taman Ismail Marzuki ya, Bu. Iya, yuk bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng. Ketemuan. Banget bacain buku bersama anak, makasih. Ya, betul. Siap deh. Nah, sebelum benar-benar berakhir nih Bu nih, ada kenang-kenangan dari tim Fun with Mommy untuk Bu Rosi. Thank you. Ya Bu, masih mau nih, masih bersedia. Alhamdulillah di jalan batch 3 loh. Iya, batch 3, betul. Nah, di Fun with Mommy mah rame gitu. Ya. Sampai Terima kasih juga nih sudah diinisiasi memperluas Read Aloud, karena memang perlu banget. Menurut saya perlu banget ya. Selain kita bisa berkomunikasi dengan anak, tadi kita mempersiapkan anak belajar membaca. Baik. Nah, terima kasih. Saya mewakili tim Fun with Mommy. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Teman-teman semua juga. Nah, kita foto bersama. Sama, betul. Oke. Foto sesi karena udah mau jam 12 juga. Boleh tar dulu sebentar, aku galeriin dulu. Oke. Kasih foto terbaiknya para trainer. Ada yang mau pakai toga juga nggak apa-apa. Cie. Oh iya, betul. Toga kan bisa ya di Zoom ya? Bisa. Bisa ya. Senangnya sehat-sehat nih semua.
Oke, Mom Feby, Mom Ayu, Mom Nadia, Mom Leni, mau ditunggu? Boleh. Mom Widi, siap? Sudah? Wah, ini ada yang ikut di belakang. Ayo, kita siap ya. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Nih, Masya Allah, trainer-trainer. Ini momi-momi menginspirasi. Iya. Siap ya, karena banyak yang butuh kok. Percaya deh. Percaya deh. Oke, boleh stop dulu chatnya ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, keren. Sekali lagi gaya bebas ya. Iya, ikan. Mana ikan? Oh iya, ikan. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih Mami semuanya. Selamat berkarya. Ibu Rosi terima kasih juga. Sama-sama. Rosi terima kasih. Semangat. Terima kasih Bunda Rosi. Terima kasih Mam Satya. Iya, sama-sama, Mam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rosi. Makasih semuanya. Iya. Nanti untuk pembagian sertifikat di grup ya, Mam ya. Oke, bye-bye. Ya, baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Rosi, makasih Mam Riana.